Apa maksudnya mereka itu ceramah model begitu itu? Itu bukan ceramah itu stand up comedy. Beda. Pencerahan dengan stand up comedy itu beda. Stand up comedy itu memberi hiburan. Kalau pencerahan itu dia memberi wawasan yang bisa dipraktekkan oleh masyarakat itu sendiri di dalam masyarakat. Tapi justru ada fenomena yang aneh dan unik di masyarakat ini, di mana masyarakat ini memandang seorang kiai, seorang ulama itu berdasarkan simbol pakaian atau datang dari daerah tertentu, hingga masyarakat itu lupa dengan esensi yang dianggap guru, yang dianggap kiai, yang harus dihormati orang-orang yang mempunyai simbol-simbol tertentu itu. Nah, bagaimana Mas Fadli memandang ini? Ya, itu kekeliruan di dalam memandang kiai itu ya, banyak masyarakat begitu. Nah, padahal seperti yang saya sebutkan di awal tadi itu bahwa kiai itu harus betul-betul memberi pencerahan kepada masyarakat dari berbagai aspek, soal keadilan, soal politik, ya soal dagang, ya soal tani dan banyak lah gitu. Tapi sekarang itu misalnya fenomena yang terjadi itu banyak kiai itu misalnya tampil sebagai lelucon gitu ya, sebagai komedian gitu. Itu apa maksudnya mereka itu ceramah model begitu itu? Itu bukan ceramah itu stand up comedy. Beda. Pencerahan dengan stand up comedy itu beda. Stand up comedy itu memberi hiburan. Kalau pencerahan itu dia memberi wawasan yang bisa dipraktekkan oleh masyarakat itu sendiri di dalam masyarakat. Tapi justru kiai-kiai yang diminati oleh masyarakat justru yang seperti itu sekarang ini, bagaimana Mas Fadli? Oh iya, karena ini menurut saya begini. Apakah harus kiai yang mengubah arah dari sistem-sistem pengajian yang ada di Madura ini atau gimana? Ya, dari kiai sendiri yang betul-betul ingin memberi pencerahan kepada masyarakat harus merubah mental ceramah yang sifatnya stand up atau komedi tersebut, stand up komedi. Terus hanya yang memberi lelucon-lelucon itu kan nggak perlu dikasih panggung dalam rangka pengajian kalau model begitu. Nah kan kasihan uangnya banyak puluhan juta dihabiskan cuma untuk nonton komedi begitu. Mending kan nonton Cak Syukur, itu jelas komedian dia itu, penghibur, pelawak begitu tuh ya. Jadi kiai-kiai yang ceramah gitu itu harus diperingati oleh kiai-kiai yang betul memberi pencerahan. Biar masyarakat ini nantinya tidak kesasar. Karena selalu diamini oleh masyarakat, tetapi diamininya itu bukan hanya karena kiainya, tapi harus karena dengan ilmunya dan moralnya tersebut. Biar masyarakat itu tidak tersesat atau tidak hanya mencari hiburan-hiburan yang menurut saya itu nggak penting sama sekali. Ya. Terus dengan kejadian-kejadian seperti itu, kalau di Madura ini kan marak dengan adanya pengajian, sudah menjadi tradisi, ada kegiatan, ada pengajian gitu ya. Padahal kalau kita bicara esensi seorang guru, itu peletak batu pertama itu adalah guru ngaji, guru-guru yang ada di musola-musola itu. Tetapi ketika ada sebuah kegiatan pengajian, misalkan ada seorang guru ngaji yang mungkin hanya satu kali di sana dengan simbol tertentu dikultuskan oleh kiai yang mempunyai khas tertentu, dan ini justru yang dihormati secara berlebihan dan bahkan melupakan kiai yang hakiki tadi itu. Nah, ini bagaimana kita melihatnya kondisi seperti ini, Mas Fadli? Itu juga banyak sih kejadian seperti itu. Saking fanatiknya gitu ya kepada yang namanya kiai itu masyarakat Madura ini. Saya lebih Madura spesifik memang kepada yang lebih banyak Madura di Madura ini. Bangkalan lebih khusus lagi gitu tuh ya. Melupakan kepada yang esensi atau yang hakikat gitu. Misalnya itu berangkat dari fanatisme. Kiai itu misalnya, entah kiai itu yang asli atau yang palsu gitu, ketika datang kepada suatu desa untuk memberikan ceramah gitu tuh ya,
Jadi sangat berlebihan sekali cara menyambutnya. Penghormatannya sangat Penghormatannya, misalnya kalau kiainya duduk di musola atau di langgar bahasa Maduranya itu, makanannya luar biasa, anggur, buah-buahan segala macam, daging segala macam. Sedangkan yang duduk di sampingnya dia cuma dikasih rangginang atau mungkin dodol aja gitu tuh ya. Itu apakah seperti itu praktek Nabi gitu tuh di dalam diundang masyarakat misalnya diminta datang? Saya pikir dan saya tidak menemukan literatur penghormatan berlebihan begitu. Bahkan di dalam satu undangan itu misalnya Nabi itu makan ya sama gitu ya. egaliter ya. Iya, makannya dengan sahabatnya, dengan teman-teman yang lainnya itu sama itu. Kalau makan anggur ya makan anggur semua. Enggak, Nabi itu di bawah Nabi itu di depan Nabi ada anggur, ada daging kambing, terus ada kurma segala macam, terus di sampingnya cuma ada buah anggur yang masih muda misalnya, enggak begitu itu. Nah, ini berlebihan menurut saya, itu harus dirubah oleh masyarakat. Sementara misalnya guru ngajinya yang dari kecil diajarin alif ba ta, diajarin baca huruf hijaiyah itu tidak pernah atau bahkan dilupakan untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya oleh masyarakat setempat. Itu mestinya lebih care ke situ gitu ya. Yang lebih esensi. Iya, yang lebih esensi. Padahal dia ngajarin juga, misalnya ngajarin dia ngaji dari kecil sampai dewasa gitu ya. Bahkan dia itu orang yang tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang amoral gitu. Itu justru jelas kan kesehariannya mereka itu karena ada di sampingnya. Kalau yang datang dari sana itu kan belum tahu kita, masa melakukan penghormatan yang lebih-lebihan. Itu menurut saya yang salah paham di masyarakat kita. Itu perlu dirubah itu. Semuanya manusia itu sama, yang membedakan cuma takwanya. Iya, jadi siapa yang terbaik di antara kita itu saja yang membedakan itu. Kalau perlakuannya harus sama. Sama aja manusia, dia harus dihormati tetap gitu, dan kiai juga harus menghormati orang biasa gitu, sama sebenarnya. Nah, cuma karena dia itu levelnya kiai, punya memberi pengetahuan, ya tetap dikasih penghormatan, ya misalnya dia cium tangannya dikit-dikit nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sampai jongkok banget itu kan memang kerajaan itu namanya. Iya. Oke, terima kasih Mas Fadli atas pendapat-pendapat briliannya di Teras Akademus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua.